Tong, lu kagak kenalin gua apa gitu kan. Tapi kalau beliau enggak sama saya, dengan rendah hati beliau bilang, Haji Oding ketum bamus Betawi senang, Masya Allah. Ini babi gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rico Rido Channel. Kali ini gue bakal ke tempatnya Bang David. Beliau ini CEO dari perusahaan PT Associatic. Beliau juga bos-bosnya Jawara nih. Kita ikutin. Oke, kita lagi menuju tempatnya Bang David. Sekarang lagi di tol dalam kota. Kantornya kebetulan ada di Bekasi. Kita ikutin terus. 2 hours later. Ya, kita udah sampai di tempatnya Bang David. Coba kita cari Bang David. Assalamualaikum, Mbak. Mau ketemu Pak David, Bang David? Hah? Oke, baik. Yuk, kita ikutin. Nah, tuh Bang David. Ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Selamat Bang. Baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Kamu juga yang Bang David. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak? Covid Bang ya? Ribet banget jadinya Bang ya begini ya. Masker tiap hari. Ya, kita mesti sabar kok. Yang penting kita harus patuh sama ulil amri, patuh sama ulama. Iya. Karena sahabat apapun kita tetap kita kudu sabar. Mungkin semua ini ujian dari Allah ya. Benar ya. Jadi innallaha ma'as-sabirin. Kita tetap harus sabar, semua itu ada di tengah. Ya kok, insya Allah semua semangat ya Pak. Iya, Ini ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum aftar buka puasa. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita sekarang udah lagi bersama Bang David. Bang izin Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah, ini luar biasa. Satu kehormatan nih Bang Riko bisa sharing sama kita ini. Riko, makasih nih. Jadi Riko punya konten Bang, konten di YouTube mengenal tokoh-tokoh yang ada di DKI Jakarta. Menurut Riko, Abang masuk salah satu tokoh-tokoh yang ada di DKI Jakarta. Amin, Bang. amin. Karena Abang peduli juga dengan budaya Betawi khususnya. Amin. Nah, Riko ingin mengetahui Abang nih Bang, sejarah Abang. Siap. Terus bagaimana Abang bisa menyintai budaya Betawi nih Bang, khususnya nih Bang. Karena sekarang modern anak-anak modern zaman sekarang kan udah agak jauh dengan budaya nih Bang. Ya. Izin ya Bang. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nih Bang Riko, satu kehormatan buat Aye ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau ente mau makan permen, ya kan, permen ente itu jangan dikulum. Apalagi kalau kita mau ngobrolin ibu kota yang bakal pindah jauh di Kalimantan. Ane ucapin assalamualaikum dari tadi karena udah waktunya Ane ngucapin salam. Alhamdulillah. Nah jadi dari dulu nih Riko, kalau saya secara pribadi memang Babe Betawi. Babe Aye, nama beliau Haji Duri Abdurrahman. Itu Babe Aye. Beliau sempat dulu jadi ketua Apindo di DKI Jakarta tahun 80-an ya, 85-86. Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Beliau emang udah juragan tuh zaman beliau. Babe tuh, emang Babe rada Indo Belanda. Oh, ada campuran Bang. Ya, ada campuran. Jadi dari zaman dulu memang dari zaman saya kecil kalau Babe ngobrol, Babe ngomong sama kita itu emang logat-logat Betawi dan kalimat Betawi itu ada. Kayak pohon, uun. Iya. Jangan nyampah merumput gitu kan. Nah, kayak gitu Riko. Nah, memang dari dulu emang rada keren nih nama saya nih Riko, David ya kan. Karena memang waktu itu Babe kan bilang siang pertama kali ngunjungin anak saya di rumah sakit waktu saya lahir. Nah, saya akan kasih namanya. Yang ngunjungin saya pertama kali teman beliau dari Jerman. Sejarahnya gitu. Jadi kan David, tapi muslimnya kan Daud ya. Nah, jadi Babe ngasih nama aneh Muhammad Daud Abdurrahman bin Abdullah. Nah, cuman karena kita mungkin Babe udah punya visi misi dari aneh kecil, mungkin mau di sekolah luar negeri kali ya, Allahu a'lam, diganti nama secara administrasi David Darmawan.
kayak gitu. Nah, karena kalau Daud ya bagus juga, tapi kalau di Tanah Abang tuh panggilnya kita Uut. Nah, jadi baru dulu di Gang Lontar, Ane ada tante dulu juga, Encing ya tinggal di Gang Adam di Rawabelong, ada dari Gang Lontar Tanah Abang kita pindah ke Cempaka Putih, Kebon Sawo, Jati Asih, Bekasi, udah gitu Pekayon, daerah Margahayu, ya udah gitu Bekasi kota lagi. Tapi lama juga nih Ane di luar negeri. Alhamdulillah. Abang izin sekolah apa gimana tuh Bang di luar negeri Bang? Iya, itu dia. Alhamdulillah ya. Jadi waktu ada kejadian, ya maksudnya ada urusan keluarga lah sama bisnis Babe. Alhamdulillah, mungkin semua ada hikmahnya ya. Jadi kita jadi sekolah di luar negeri dari SMP kelas 2 sampai S2 dari umur 13 tahun sampai umur 25 tahun. Jadi dari 91 sampai 2004 Ane di Belgia, bukan Belaga gila nih ya, Belgia. Jadi makanya Ane anak Betawi yang alhamdulillah nih bisa ngomong Inggris, Prancis, Belanda. Itu udah wajib karena di Belgia itu kan memang ada bagian negaranya yang ngomong Prancis, tapi itu Prancis Belgia namanya Wallon. Belanda Belgia itu namanya Vlaams. Nah udah gitu ada juga Jerman ya. Kalau Inggris mau udah otomatis. Jadi alhamdulillah itu rizki minallah kalau mau tahu. Jadi ini salah satu kebanggaan orang Betawi juga nih. Patut dicontoh juga nih. Bang izin, Riko pernah dengar kayaknya abang juga sebagai CEO PT Asocentic ya? Socentic. Bukan so cantik, bukan sosial ya kan. Socentic. Kalau CEO itu kan kayaknya yang punya Bang ya? Benar Bang? CEO, jadi Siap. Chief Executive Officer. Oh baik. Nah itu jadi direktur utama. Tapi kalau di Indonesia yang namanya direktur utama itu tanggung renteng sesuai dengan Undang-Undang Pasaran Terbatas tuh nomor 40 tahun 2007. Itu tanggung renteng dengan Dewan Komisaris, artinya kita bertanggung jawab. Nah, Socentic itu kepanjangan dari Social Entrepreneurship Investment Exchange. Nah, itu artinya pasar modal kewirausahaan sosial. Izin bergerak di bidang apa Bang? Kita IT, Information Technology. Nah, jadi Socentic itu kita melihat masalah-masalah sosial yang ada dan kita menyelesaikan masalah sosial itu dengan teknologi informatika. Nah, salah satu jebolan-jebolannya dari Socentic itu banyak tuh tokoh-tokoh lagi. Kalau saya mah bukan apa-apa gitu. Cuman ya ini satu kehormatan buat saya. Riko bilang saya tokoh, kalau saya mah nganggapnya toko bukan tokoh. Artinya selama kita ini bisa bermanfaat buat yang lain, bisa menginspirasi. Kalau di Betawi kan kita selalu ngomong ya, al-harokah barokah, bergerak itu berkah. Nah jadi apapun yang terjadi kita tetap harus ikhtiar, niat baik kita semua tergantung dari niat dan maju terus. Nah jadi kalau tadi Riko tanya Betawi, Socentic dan lain-lain, semuanya itu terkait satu sama lainnya. Karena kita bagaimanapun kita nih orang Betawi, kita nggak takut untuk bergerak. Ya selama itu untuk membela kebenaran. Bang, terus abang juga kayaknya bergabung di Bamus Betawi nih Bang, versinya Abang Haji Oding nih Bang. Ya. Betul ya, Bang? Iya betul, alhamdulillah. Kenapa saya bergabung sama Bang Haji Oding? Ya ceritanya sih nggak panjang pendek, karena beliau itu saya melihat beliau itu sosok negarawan Betawi. Nah, satu hal yang saya sebagai individu sangat respect sama Bang Haji Oding, karena pertama kali saya istilahnya ngurus Betawi itu kan waktu saya jadi ditunjuk oleh Pos Silvi sebagai penanggung jawab acara keriaan Betawi Jatinegara tuh. Nah, jadi saya memang dari dulu memang orang Betawi, cuman ya nggak terlalu banyak ngikut-ngikut Bamus lah atau organisasi kemasyarakatan ya. Ini satu kehormatan buat saya karena Bamus tuh bukan organisasi kemasyarakatan, itu majelis adat ya. Itu majelis adat beda. Iya, di atasnya. Jadi ormas-ormas itu nginduknya ke Bamus. Nah, kalau Bang Haji Oding itu orang yang sangat rendah hati buat saya, karena waktu acara keriaan Betawi di Jatinegara itu, saya sebagai ketua panitia sempat kan ngelihat mobil-mobil yang lalu lalang ya kan, ada yang mau masuk, yang mau ini.
sempat saya berhentiin mobilnya itu. Ketua Bamus waktu itu kan beliau kan, saya berhentiin. Nah, tapi dengan semangatnya saya bilang, mohon izin Pak, karena kita pilih-pilih nih mobil siapa kan yang masuk gitu kan, ya bukan artinya mobil beliau nggak keren, enggak, cuma kita pilih. Cuman karena saya nggak kenal gitu kan, mungkin kalau saya jadi dia, saya bakal ngomong, Tong lu kagak kenalin gua apa gitu kan. Tapi kalau beliau enggak sama saya, dengan rendah hati beliau bilang, Haji Oding ketemu Bamus Betawi, senang, masya Allah, ini babi gue nih, gimana ceritanya gue berhenti ya. Jadi mohon maaf karena memang waktu itu kita nggak biasa ngurus acara kebetulan, jadi luar biasa beliau sangat baik gitu kan, nggak marah gitu ya. Oh siap bang, saya bilang silakan. Nah jadi beliau orangnya pertama rendah hati. Nah tapi kalau dibilang dengan Haji Lulung, saya juga nggak pernah ada masalah sebenarnya, karena waktu ada acara kita pernah sponsorin acara tuh yang kita bawa Lenong Dennis ya, itu salah satu format seni budaya Betawi kita bawa ke GKJ, Gedung Kesenian Jakarta. Nah itu Sosentix tuh sama ormas saya yang sponsorin. Nah, waktu itu sama Bang Tutur Dennis ya kalau nggak salah. Nah itu ada Bang Haji Oding, ada Bang Bim Benyamin, ada Bang Prof Dailami, Firdaus, ada Bang Haji Oding. Jadi kita bisa melihat tuh Betawi-Betawi ngumpul di situ. Tokoh-tokoh Betawi gitu ya, senior-senior kita ngumpul, kita main di seni budaya, dan kita nggak melihat tuh kubu partai gitu. Kita asik aja gitu mengembangkan, melakoni, itu ada tuh di channel YouTube kita Betawi Bangkit, Lenong yang judulnya Utusan Raja Sulaiman. Nah jadi sebenarnya nggak ada masalah kita Betawi, kita bersatu. Cuman yang bikin kita pecah-pecah itu ya mungkin ambisi-ambisi politik atau format-format individu yang tidak bisa menjaga atau yang benar-benar memahami. Nah, jadi dengan seni budaya sebenarnya, Bang Riko, itu kita tidak mengenal warna partai politik dan lain, itu bisa menyatukan gitu. Nah, justru di ormas saya juga, selain saya ada PT itu ya, perusahaan kendaraan bisnis, kita ada ormas juga yang namanya Betawi Bangkit. Nah, itu kita mengkombinasikan IT, information technology, dengan seni budaya juga. Nah, itu kita ada channel YouTube Betawi Bangkit, ya kan? Ormas abang nih? Ada. Siap. Apa aja nih bang ormas abang bang? Betawi Bangkit. Nah, di bawah Betawi Bangkit itu ada Laskar Jawara Betawi Bangkit. Siap. Ada Benteng Nusantara, Jawara Benteng Nusantara. Itu kita kerjasama dengan sanggar-sanggar silat seluruh Nusantara. Kita juga bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi martial arts ya, internasional. Nah, kita ada camp, ada tempat latihan internasional. Di situ kita kombinasikan main pukul Betawi, silat, Muay Thai, mixed martial arts, full contact, close quarter combat. Itu kita ada tempatnya di Serpong, Golok apalagi ya kan. Ada guru besar kita Ki Kumbang yang ngajarin kita di situ. Itu nanti bisa dilihat di IG kita juga, di IG saya tuh selain di David Darmawan, Betawi Bangkit, dan juga Jawara Zaman Now, itu ada semuanya di situ. Nah jadi kembali lagi ke Bamus Betawi, ya disitulah yang kita harus kondisikan, Riko. Majelis adat itulah yang kita harus jaga marwahnya, menjaga marwah Betawi. Jadi itu satu kehormatan buat saya, dan alhamdulillah saya nggak pernah ujuk-ujuk minta jabatan atau apa, atau minta dilihat gitu di Betawi ya. Saya aktif di Betawi karena buat saya itu seni budaya Betawi itu sangat asyik, seru, dan itu juga bagian dari jati diri kita. Ya, jadi alhamdulillah, jadi lebih seru gitu loh, Bang Riko. Kalau kita launching produk tuh, jadi kita ngundang tarian Lenjang Nyai, ondel-ondel, palang pintu dan lain-lain. Jadi kayak gitu ya. Jadi kurang lebihnya di situ, alhamdulillah. Ya Allah wa'alam, mungkin senior-senior kita, abang-abang kita ngelihat, wah si David nih seru juga nih kalau bikin konsep-konsep Betawi gitu kan. Apalagi kita ada software, apps kita nih online berbasis teknologi blockchain, itu yang kita namain Betawi. Betawinya itu jadi buat blockchain electronic trading application for worldwide intra-payment system. Aduh. Bang, terus gini bang, channel abang namanya bang, bisa bang subscribe bang? Channel kami namanya Betawi Bangkit. Siap. Nah, channel Betawi Bangkit. Subscribe. Tapi channel abang ini mohon di like, subscribe, and comment. Ya. Tapi kalau subscribe channel kami,
channelnya Bang Riko Rido juga. Kalau channel kita kan masih dikit, baru 113.000. Channelnya banyak kan Bang David. Riko Alhamdulillah. Oh enggak, luar biasa. Ini tapi kualitasnya, isinya, insya Allah. Nah kita bisa saling bantu nih Bang Riko, insya Allah. Ya. Bang Riko, lihat channel abang nih, abang kayaknya bisa main golok nih Bang. Itu abang dari kecil apa gimana Bang diajarin nih Bang? Nah, penyempurnaannya sih tentu pada saat kita dewasa ya, penyempurnaannya. Tapi dari dulu kecil ya namanya kita anak Betawi ya, diajarin sama babe, main pukul ya kan, silat. Dulu saya silat banyak, silat tradisional tuh kayak pancabela, sempat silamba sedikit, merpati putih, apalagi zaman saya di Belgia tuh kan merpati putih di Belanda agak terkenal ya, seperti itu. Sempat juga naga hijau tuh, sempat. Nah cuman kalau aliran Betawinya, babe tuh ngajarin jingkrik, main pukulan tuh, wah begitu. Nah cuman saya lebih banyak di ujung belajar beksi. Nah kalau golok ya itu dari dulu ya, dari kita kecil biasalah kita, apalagi kalau kita motong buah kelapa ya kan. Nama anak Betawi mana yang kesian tuh adik saya dulu. Adik saya lebih keren namanya dari saya, itu Helmut. Subhanallah, kalau ingat ini hampir itu jarinya ya, yang mana yang jempol apa itu, waktu kita lagi main golok itu hampir putus, kena cep, itu hampir udah oleng gini gitu. Nah langsung di luar biasa tuh waktu dia kecil, waktu dia kelas 1 SD kalau nggak salah, apa sebelum kelas 1 SD itu aneh inget banget. Di situ golok tajam tuh Bang. Golok tajam. Nah, di situ aneh mulai hati-hati. Tapi bukan gara-gara aneh itu ya, karena dia main, aneh juga main. Bahaya dah kita waktu kecil dulu mainannya itu. Auzubillah min zalik. Makanya kita lebih peka ya, apalagi dalam situasi sekarang nih, yang situasi COVID-19 nih, kita sih takut nggak takut ya. Semua kan tergantung sama Allah ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau memang dokter bilang begitu, pasti ini memang ada sesuatu ya, mau buatan, mau konspirasi, mau apa, tetap aja nih penyakit kayak COVID ini, itu kita peka lah dengan hal-hal kayak gini. Tapi kita harus hati-hati kayak gitu. Bang, Riko juga minta nih Bang, saran nih Bang, untuk anak-anak muda Jakarta nih Bang, khususnya Betawi Bang, dari abang Bang. Jadi kalau saran pasti banyak ya, seperti tadi itu yang sudah Ayah sampaikan. Tapi semua itu harus berbasis dengan hati. Karena mau kita action, tapi kita action harus dengan passion, dengan hati, dan kita mau bergerak ya, al-harokah barokah. Karena hidup itu akan menjadi sejarah, al-hayat dikrayat. Jadi hidup itu akan menjadi sekumpulan sejarah, events. Jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu yang kita percaya, selama itu niat kita baik dan tidak merugikan orang lain. Nah, kalau masalah narkoba dan lain-lain, nah itu Allah alam deh. Saya banyak teman-teman saya zaman saya kuliah aja tuh di RT yang sama ada 5 tewas, ya, sedih banget. Belum lagi ada saudara, belum lagi teman dari teman ayah atau babil, ya banyaklah sejarah di situ. Nah kalau itu Allah alam dah, itu mungkin udah la haula wala quwata illa billah ya, itu emang udah takdir. Karena kita udah tahu nih narkoba itu emang udah racun. Tetapi kenapa orang masih ngambil? Nah itu Allah alam, kita nggak tahu. Saya sendiri bukan saya menyombongkan diri ya, Bang Iko ya. Saya kuliah di Belgia. Belgia itu di bawah Belanda. Banyak itu tes dan ujian dari zaman saya remaja sampai kuliah yang nawarin gele, ganja, ekstasi. Karena di Belanda itu ganja tuh legal, iya kan? Bisa. Nah, cuman ya begitu, saya rasa justru ya, tapi saya ada julukan zaman saya kuliah dulu, saya dibilang itu David the Real Time. Nah, kenapa dibilangnya David the Real Time? David le temps réel, le gars du temps réel, itu bahasa Perancisnya. Artinya, selama saya ada masalah dan lain-lain, saya selalu memproses masalah itu dengan otak dan dengan hati. Dan alhamdulillah, kalau Babe bilang itu bahasa akademisnya, kita mensublimasikan emosi kita itu kepada ilahi, kepada Allah. Nah, enaknya kita anak Betawi, makanya ini Betawi juga mesti diberesin ya. Kalau kita ngomongin anak muda, ya anak muda Betawi zaman now ini harus paham. Betawi itu bukan cuman Benyamin, bukan cuman Pitung, bukan cuman tukang jualan jengkol, atau sekarang tuh yang lawak-lawak lucu tuh di TV. Itu bukan Betawi, sebenarnya bukan begitu. Betawi itu kalau kita lihat ya kan kayak Bang Husni Tamrin, macam-macam Betawi ya.
priai, ya kan, bisa ngomong banyak bahasa, akademisi juga tinggi. Kalau sekarang kan kalau di sinetron di mana itu kan Betawi itu kan selalu identik dengan sesuatu yang lucu, ngomong yang ngejablak, ya kan, asal ngebacot istilahnya, nggak bisa begitu. Nah, di situ yang kita harus pahami gitu ya, seperti apa sebenarnya Betawi. Karena zaman saya kecil dulu kalau kita dengar Betawi kayak babe-babe yang kongkong kita ceritain, kita dengar kalimat Betawi, kita udah mikirin jawara, pengajian, ya kan, kayak gitu Betawi itu. Nah, jadi kita nggak boleh lepas dari jati diri kita, karena at the end of the day, apalagi at the end of our life ya, pada saat kita tahu nih ujung hidup kita nih mau kemana, mau dibawa kemana, kita tidak akan sempurna atau mendekati kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tanpa kita jujur, sadar dan ikhlas dengan jati diri kita. Ya, mohon izin, saya udah melanglang buana kemana-mana kan, ya, Perancis, Belanda, Eropa, ya kan, Afrika Utara, ya kan. Aneh, banyak ustadz-ustadz kita yang lulusan dari negara-negara Arab atau Afrika Utara ya, kayak Maroko segala macam. Aneh, bini aneh yang pertama orang Maroko, ya kan, bini tuh. Tapi kalau dilihat lagi, ada pernah tunangan udah ijab kabul tapi kagak jadi. Itu sama orang Aljazair yang di awal, ya kan. Cuman karena ada perbedaan jarak mungkin jadi kagak jadi ya, zaman aneh kuliah dan kerja dulu tuh. Jadi alhamdulillah kita terus bergerak, al-harokah barokah. Jadi sebagai anak muda itu jangan takut. Nah, artinya janganlah kita jadi katak dalam tempurung. Dan kita harus mengenal siapa lawan kita, siapa teman kita. Karena disitulah kadang kita bisa melihat bukan perbedaan yang bikin kita jadi musuh, tapi perbedaan yang menjadi kita itu lebih bersaudara. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, jadi sebagai kita anak Betawi, di Betawi itu banyak tukang main pukul ya, banyak jago-jago main pukul. Tapi kita cinta damai. Tapi sekali lu kurang ajar, kita hajar. Nah, sekarang buat anak-anak muda Betawi, tolong jaga adab, sopan santun. Karena senior-senior kayak saya nih, udah saatnya juga kita tegas sama adik-adik kita. Yang kurang ajar ya, kita harus gedor-gedorin. Biar ke depannya itu lebih paham lagi. Jadi kayak gitu Bang, salah satunya. Gue juga mau nanya nih Bang, pandangan Abang nih Bang, khususnya ke Betawi, ke depan tuh seperti apa Bang? Terus juga Abang ingin berterjun ke politik juga nih Bang, karena kan di Betawi cukup ironis ya Bang, kita kepala gubernur pun bukan yang dari orang-orang kita maksudnya Bang, dari luar daerah, jadi nggak ada kebijakan yang untuk khususnya ke Betawi gitu Bang. Iya. Kalau saya sih politik itu udah biasa ya, dan kita semua orang politik. Jadi pada saat saya nyoblos, nggak mungkin kita golput. Nah, kita harus menyatakan pendirian kita. Tapi politik itu beda. Nah Betawi kita ini harus bersatu. Apalagi kan tadi Riko ngomong ya, gubernur kita aja bukan orang Betawi. Jarang pernah ada orang Betawi ngegubernurin Jakarta. Nah, ini yang kita harus pahami. Kenapa? Karena Jakarta sendiri itu kan memang ibu kota negara. Susah buat orang Betawi yang ibaratnya kalau dia itu kayak katak dalam tempurung. Kita harus jadi orang Betawi yang istilahnya itu kayak Ibnu Batutahnya zaman now. Kita berkelana, ya kan, melihat dunia. Kalau dulu di suku Betawi itu cikal bakalnya raja-raja Nusantara. Dari zamannya Aki Tirem, ya kan, sampai anaknya dari raja pertama Dewa Warman, itu Betawi itu. Kalau kita lihat sejarah itu, Nusantara ini cikal bakal itu di Betawi. Dan kita udah jago dari segi sistem manajemen kenegaraan. Nah, kenapa kita jago? Karena kita ingin terbuka. Nah, cuman memang pada zaman VOC dengan land verpondingan segala macam, kita diadu domba segala macam. Nah, ini jadi Betawi ini jadi meleknya kurang gitu. Nah, kita memang harus bersatu nih agar kita bisa mengkaderisasi dan Betawi untuk semua dan semua untuk Betawi. Bang, terus Abang kan sebagai pembisnis nih ya, pengusaha. Abang ada terkaitan dengan politik nggak nih Bang? Tanggapan Abang? Kalau politik sih kita sebagai warga negara yang baik nggak mungkin jaga golput kan. Tapi kalau partai, saya belum punya partai dan belum jadi anggota partai. Tapi memang penting itu karena untuk aspirasi kita harus ada tuh namanya kendaraan politik. Nah, tapi yang namanya politik kan itu ilmunya beda lagi. Kalau saya kan lebih ke IT, cari duitnya juga lewat komputer ya kan. Jadi rada beda. Tapi kita harus perhatikan itu politik dan kita Betawi harus bersatu
Jadi bagaimana kayak sekarang ini kan ya, ya Jakarta itu sekali lagi saya ulangin, Jakarta sebagai ibu kota, tapi kita yang Betawi ini lebih terpinggirkan terus gitu kan. Boro-boro kita jadi gubernur ya kan, kalaupun ada pejabat-pejabat Betawinya nggak tahu nih mau dibawa kemana dari segi politik, agar Betawi itu tidak terpinggirkan. Tapi di Bamus kami, di Bamus Betawi Tulen, disinilah kita akan bikin yang namanya nanti kan majelis adat kan kita sudah ada ya, tapi laskar adat. Disitulah nanti akan menjaga seni budaya Betawinya, karena Betawi itu milik semua dan semua itu untuk Betawi. Dan politik itu adalah satu cara bagaimana Betawi ini menjadi insya Allah rahmatan lil alamin sesuai dengan ajaran-ajaran akidah Islam kita. Itu yang penting. Selain itu juga politik itu juga kan bisa dibilang mendefinisikan ya, mengatur regulasi, birokrasi. Nah, jadi gimana kalau kita orang-orang Betawi kagak nyambung sama politiknya atau kagak jadi politikus di situ? Yang ada ya kayak sekarang ya kan, kita lihat nih kalau ke Jakarta, ada kagak tanda-tanda Betawinya? Saya aja kalau pakaian begini aja kadang masih diliatin orang, kalau ke kantor atau kalau ke event-event ya kan, nggak semuanya orang tahu pangsi ya kan. Nah, yang kurang ajar lagi, kadang ada orang Betawi yang bilang, lepas baju pangsi lo begini. Nah, itu juga kadang kurang ajar. Udah dia nggak tahu datang dari mana ya kan, kita yang lagi demen atau gimana, ada yang ngomong kayak gitu. Itu gara-gara apa? Bisa juga gara-gara politik ya kan, apalagi kemarin tuh politik identitas, pilpres kemarin ya kan, 01, 02. Nah, kita sebagai anak Betawi, saya juga harus memahami diri saya juga. Janganlah kita ikut-ikutan hal-hal yang narasi-narasi yang negatif. Kita harus menjadi change maker. Bukan agent of change lagi, tapi change maker, yang pembuat perubahan gitu. Bukan agen perubahan, tapi pembuat perubahan kita. Nah, jadi ya, dan itu juga tujuan dari kita, dari Ormas kita Betawi Bangkit, dengan Bamus Betawi juga insya Allah nanti dengan senior-senior kita. Kita sekarang lagi fokus konsen bikin tidak hanya lembaga-lembaga pelatihan, tapi juga Universitas Betawi nanti yang gratis untuk semua. Jadi Betawi University. Nah, kita udah siapkan itu, tanahnya kita sudah ada. Nanti juga kita sudah ada mitra dari Eropa juga, jadi kita akan bawa dosen-dosen yang keren-keren itu dari seluruh dunia ke Betawi untuk semua dengan konsep dana pendidikan. Nah, karena kita mau gratis tapi bertanggung jawab. Jadi sistemnya itu lebih ke dana abadi pendidikan seperti itu. Nah, itu nanti insya Allah kalau memang nanti Riko izinkan, kita bisa tuh bikin satu sequence sendiri, satu tema sendiri ya kan, buat channel YouTube-nya Riko. Kita omongin tuh dana abadi pendidikan Betawi, karena disinilah yang kita harus bisa mengangkat derajat harkat martabat kaum Betawi itu dengan pendidikan. Dulu, zaman dulu, yang namanya kepala suku Betawi itu minimal harus bisa 5 bahasa, minimal 4 bahasa ya, bahasa Betawi ya kan, bahasa Melayu, dia bisa bahasa Portugal, bahasa Belanda, bahasa Inggris, seperti itu. Jadi ya kalau Anda kan sekarang alhamdulillah udah Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, ya kan, ya Arab baca sama nulis gitu. Insya Allah mau saya kondisikan, Mandarin saya lagi belajar. Kita harus bisa. Jadi kita jangan malah benci sama orang asing. Betawi itu dari dulu kita terbuka. Justru kalau kita nggak kenal, kita pelajarin biar kenal. Seperti itu. Luar biasa nih, banyak banget ilmu yang Riko dapetin dari Bang David. Oke, teman-teman, silakan komen di bawah sini. Siapa lagi yang bakal saya datangin tokoh-tokoh yang ada di DKI Jakarta. Kebetulan Bang David mau izin pantun katanya nih. Silakan Abang. Bang Riko, aneh makasih banget nih ya, Bang Riko udah sharing sama kita. Dan panjang lebarnya nanti kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lagi. Nah, ini pantun penutup nih yang aneh bikin. Betawi bukan sekedar semua jengkol, tapi segala budaya ada di sini. Together Betawi for all and all for Betawi. Mantap. Bahasa Inggris lagi dikit. Siap. Nyayur sawi di Gang Sentiong, sawi dibeli di pasar rumput. Betawi is part of our nation, it is not only name of a tribe. Mantap. Nah, jadi burung nuri pulau tekukur, adik mandi jangan sampai nyemplung ke sumur. Siap. Kita akhiri acara ini dengan bersyukur agar hati menjadi makmur. Siap, Abang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aye, David Darmawan mengucapkan selamat menyelesaikan ibadah kita semua di bulan suci Ramadan ini.
dan saya mengucapkan terima kasih atas undangan, wawancara, dan perkenalan untuk channel YouTube Saudara Aye, Bang Riko Ridho. Jangan lupa di subscribe, like, and share channelnya. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan keberkahan dan rahmatan dan diizinkan untuk kita semua bertemu insya Allah di hari raya yang fitri pada tahun ini 1441 Hijriah 2020. Abang kok cacingnya babe, burung nuri, burung terkukur, adik mandi jangan sampai nyemplung ke sumur. Nyok, mari kita semua selalu bersyukur agar hati menjadi makmur. Kalau ada salah itu milik Aye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.